Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah mikroprosesor dan IoT dengan tugas besar alat pengukur suhu dan kelembapan. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Gilang Ramdhani, lalu ada Muhammad Farhan Darwis dan Yogi Saputra. Sebelumnya, eh, saya akan menjelaskan dulu apa itu IoT atau Internet of Things. IoT itu merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Untuk alat yang kita gunakan di sini, yang pertama ada Node MCU. Node MCU sendiri ini adalah platform IoT pasukan terbuka terdiri dari hardware berupa sistem on chip ESP8266 dari ESP8266 yang dibuat melalui sarana Expressive System. Selain firmware yang digunakan juga menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Selanjutnya ada sensor. Di sini kita menggunakan sensor DHT11. Sensor DHT11 ini adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Ya, selanjutnya adalah kabel. Kabel jumper. Kabel jumper ialah kabel pendek dengan konektor pada kedua ujungnya yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik secara sementara atau prototip. Yang kedua yaitu kabel. Kabel micro USB ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat penyalur daya untuk mengisi suatu baterai, handphone, serta mentransfer file antar perangkat. Nah, yang terakhir dari alat yaitu PC atau laptop. PC atau laptop digunakan untuk menulis skrip yang akan diupload ke dalam Arduino. Ya, selanjutnya di sini kita menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Firebase, yaitu salah satu database yang dengan basis non-SQL di Indonesia. Ialah salah satu tools yang mulai banyak digunakan oleh developer aplikasi dan web di beberapa tahun belakangan ini. Firebase adalah tools yang terkenal sederhana dan powerful sehingga banyak mengklaim dapat mempercepat pekerjaan. Next. Nah, di sini kita ada menggunakan aplikasi Arduino. Arduino adalah sebuah platform elektronika open source yang terdiri dari papan microcontroller dan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk membuat berbagai macam proyek elektronik interaktif. Next, selanjutnya kita akan melakukan proses pengerjaannya. Baik, selanjutnya eh, kita masuk ke dalam website Firebase, tapi sebelumnya kita melakukan login terlebih dahulu bisa menggunakan akun Gmail ya. Setelah login, kita klik Add Project, lalu bisa masukkan nama project kita. Nah, setelah diberi nama, kita klik Continue saja. Lalu ke bawah Continue, Continue, dan select an account, default account for Firebase. Nah, setelah itu kita klik Create Project. Setelah prosesnya selesai, kita klik Continue saja. Maka kita akan masuk ke halaman awal dari website Firebase ini. Oke, selanjutnya setelah kita masuk dalam website Firebase ini, kita klik pada build, terus kita masuk ke real time database. Oke, selanjutnya kita create database-nya. Nah, selanjutnya kita klik next.
Kita enable. Mungkin di sini akan memakan proses waktu yang lumayan lama. Setelah muncul seperti ini, kita copy link yang itu kita masukkan ke Notepad dulu, yang berguna sebagai untuk memasukkan ke dalam program codingan yang kita gunakan ke database-nya. Oke, selanjutnya itu kita klik tanda setting, terus kita masuk ke project setting, terus kita klik service account, kita tunggu dulu sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke database secret. Kita klik yang bawah itu, di database itu kita show, dan di sini muncul beberapa tulisan, yaitu kita copy dulu, kita masukkan Notepad yang berguna sebagai Firebase atau token yang akan kita masukkan nanti. Selanjutnya kita masuk ke Arduino-nya. Di sini kita untuk melakukan project mengukur suhu ruangan dan kelembapan udara, di sini kita menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada kabel USB, di sini ada Node MCU ESP8266, dan di sini ada DHT11, dan kita menggunakan 3 kabel jumper. Yang pertama kita lakukan untuk merangkainya. Yang pertama kita masukkan kabel USB-nya ke Node MCU-nya. Habis itu setelah kita colokin, habis itu di sini kan ada kabel jumper. Terus di sini terdapat ada plus, out, dan minus. Terus untuk melakukan, terus kita colokkan kabel jumper ini ke plus dan kita sambungkan ke ketiga V. Ya, di sini kita colokkan ketiga V. Terus selanjutnya di sini yang out. Yang out kita colokkan. Yang out kita colokkan ke D1. Pada yang ini. Selanjutnya ada yang minus. Kita sambungkan lagi kabel jumpernya ke di atas sebelahnya dan kita colokkan ke ground. Setelah berhasil kita rangkai, habis itu selanjutnya kita colokkan project alat yang kita gunakan ini ke PC atau laptop yang kita gunakan untuk melakukan program ini. Nah, setelah perakitan alat pengukur suhu dan kelembapan menggunakan Arduino, kita membuka aplikasi Arduino. Sebelum kita membuka aplikasi Arduino, kita harus menginstal library-library yang dibutuhkan untuk menuliskan script. Yang pertama kita buka library manager. Setelah itu kita membuka DHT11 untuk menginstal library pada DHT11. Setelah itu kita menginstal ini yang dibuat oleh Ada Fruit. Nah, setelah diinstal DHT11, kemudian install library yaitu untuk Firebase. Nah, di sini kami menginstal library yang dibuat oleh Rupak folder. Selain itu juga bisa diinstal yang lain seperti Mobizid. Nah, setelah library manajernya yang sudah diinstal, setelah itu kita harus menginstal boards manajernya. Kita buka di sini boards manager. Di sini kita tulis ESP8266 supaya menginstal library pada ESP8266. Kita install ini.
Nah, sesudah itu kita membuka tab file, terus preference. Nah, di sini kita harus menuliskan URL untuk menginstal Boards Manager pada Arduino SP826. Setelah itu klik OK, maka di tools, pada Boards Manager akan muncul ESP826. Kita memilih node MCU 1.0. Setelah itu kita memilih portnya, yaitu port yang sesuai di laptop masing-masing. Di sini terdapat COM3. Nah, selanjutnya akan pembahasan pada script. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pengkodingan kali ini. Yang pertama, di sini kita melakukan pengkodingan library yang kita gunakan. Di situ yaitu ada include Verbase ESP8266 dan include ESP8266 WiFi dan include DHT. Dan selanjutnya untuk mendefinisikan pin dan tipe sensor DHT yang kita gunakan, di sini kita dapat memasukkan yaitu defend DHT pin D1 dan defend DHT type DHT11. Dan selanjutnya kita mengisi database yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada defend Verbase host, yaitu kita menggunakan yang tadi, yang HTTPS yang kita telah copy tadi. Nah, kita masukkan ke defend Verbase host. Kita copy dulu. Oke. Selanjutnya di sini token yang kita copy tadi kita masukkan ke Verbase. Oke, setelah kita copy, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan WiFi kita gunakan pada perangkat kita. Yaitu pertama username WiFi-nya kita masukkan, makan tempe. Dan selanjutnya WiFi password kita masukkan, WiFi masyarakat 123. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mendeklarasikan objek data dari Verbase ESP8266, yaitu kita di sini ada void setup dan serial begin 115200. Dan selanjutnya pada WiFi begin, WiFi SD dan WiFi password itu yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke WiFi. Oke. Baik, selanjutnya untuk serial print ini kita akan ditunjukkan untuk WiFi connect ke IP yang mana begitu. Lalu langsung saja float float T, float H itu adalah untuk sensor membaca suhu dan kelembapan. Di sini ada read temperatur yang berarti membaca temperatur, dan read humidity adalah untuk membaca kelembapan. Nah, kita ke bawah lagi. Yang di bawahnya adalah untuk memeriksa apakah sensor berhasil membaca suhu dan kelembapan. Nah, untuk di bawahnya ini adalah untuk menampilkan suhu dan kelembapan pada serial monitor. Di sini terlihat ada tulisan suhu, nanti ditampilkan berapanya, dan di bawahnya lagi ada serial print in bintang C, itu adalah untuk menampilkan derajat Celciusnya. Lalu ada di bawahnya lagi kelembapan, dan untuk satuannya nih menggunakan persen. Nah, setelah itu pada script ini yaitu untuk memberikan status suhu atau kelembapan kepada Verbase, di mana di sini ada slash hasil pembacaan suhu, di mana akan suhu terkirim. Jika kalau misalkan udah benar, kalau salah, maka suhu tidak terkirim dikarenakan Verbase data error. Nah, sama juga dengan pembaca suhu, di sini ada suhu pembaca kelembapan, di mana jika kalau benar maka kelembapan akan terkirim. Tapi jika salah maka akan kelembapan tidak terkirim
karena Firebase memiliki error, dan setiap eh, hasil data yang dimunculkan akan dikirim eh, selama 1 detik. Setelah semua script ini udah dikonfigurasi, maka kita bisa dapat upload untuk menjalankan alatnya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa buka di tools, terus serial monitor. Nah, di sini terdapat suhu dan kelembapan pada daerah di alatnya. Dan pada database akan muncul di real-time database. Kita klik hasil pembacaan. Terdapat di sini akan diupload sesuai secara real time hasil yang didapatkan pada eh, dalam Arduino ini. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan jika eh, sensor ini dikenakan eh, korek api, apakah suhunya akan naik atau tidak. Nah, hasil saat terkena api dari korek, maka suhu makin naik dan kelembapannya akan menurun. Sama juga di database, di Firebase, suhunya menaik dan kelembapannya menurun. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai alat pengukur suhu dan kelembapan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.